Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katina Selviana dengan NIM 431141903 dari Rombel Kimia 19D Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai fenomena permukaan yang pasti sangat menarik untuk kita pelajari. Lalu, penasaran apa itu fenomena permukaan? Ayo kita simak videonya. Ada pun beberapa subbab yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Salah satunya yaitu yang pertama ada fenomena permukaan, yang kedua ada koefisien penyebaran, yang ketiga ada kapilaritas, dan yang keempat ada rumus dan contoh soal. Untuk subbab yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fenomena permukaan. Nah, fenomena permukaan itu sama saja dengan tegangan permukaan. Nah, apa sih itu tegangan permukaan? Jadi, tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini dapat diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Atau tegangan permukaan bisa juga disebut dengan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang ada dalam keadaan diam atau statis. Tegangan permukaan dapat terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Jadi, permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Hal ini bisa dibuktikan pada titik-titik embun yang menempel di atas rumput yang mana berbentuk seperti bola karena luas permukaannya kecil. Hal ini dikarenakan besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh suhu. Jadi, semakin tinggi suhu zat cair, semakin kecil tegangan permukaannya. Sedangkan bila semakin kecil tegangan permukaan, maka semakin besar atau B kemampuan air untuk membasahi benda tersebut. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tegangan permukaan. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama ada suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu. Karena meningkatnya energi kinetik molekul, pada umumnya nilai tegangan permukaan zat cair berkurang dengan adanya kenaikan suhu. Yang kedua ada zat terlarut, di mana keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan akan mempengaruhi tegangan permukaan. Penambahan zat terlarut akan meningkatkan viskositas larutan, sehingga tegangan permukaan akan bertambah besar. Tetapi, apabila zat yang berada di permukaan cairan membentuk lapisan monomolekuler, maka akan menurunkan tegangan permukaan. Zat tersebut bisa disebut dengan surfaktan. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga itu ada surfaktan, yaitu zat yang dapat mengaktifkan permukaan, karena cenderung untuk terkondensasi pada permukaan atau antarmuka. Surfaktan mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada rantai lurus. Sabun merupakan salah satu contoh dari surfaktan. Pengukuran tegangan permukaan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode cincin Dennelly. Cara ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan zat cair. Prinsip kerja alat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin yang tercelup pada zat cair sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin dalam hal ini diberikan oleh kawat torsi yang dinyatakan dalam diam. Yang kedua ada metode kenaikan kapiler. Ada beberapa metode penentuan tegangan permukaan, diantaranya adalah metode kenaikan pipa kapiler. Metode kenaikan pipa kapiler merupakan metode bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan permukaan. Kenaikan cairan sampai suhu tinggi tertentu sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan ke bawah. Gejala-gejala yang bisa menunjukkan tegangan permukaan zat cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, serangga air yang bisa berjalan di permukaan air. Yang kedua, kenaikan batas air pada pipa kapiler atau terbentuknya buih dan gelombang pada air sabun. Yang ketiga, air yang keluar dari pipet berupa tetesan berbentuk bulat-bulat. Dan yang terakhir itu ada pisau silet yang bisa mengapung di atas permukaan air yang diletakkan di permukaan air secara hati-hati. Tegangan permukaan juga mempunyai manfaat loh. Lalu apa aja sih manfaatnya itu? Yang pertama adalah mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Yang kedua sebagai penetrasi molekul lewat membran biologis. Dan yang ketiga untuk pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk setiaan suspensi. Untuk subbab yang kedua yaitu ada koefisien penyebaran.
Koefisien penyebaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada gaya kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul sejenis di dalam suatu zat cair. Sedangkan gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul lain yang tidak sejenis. Berikut adalah gambarannya. Jadi yang pertama itu terdapat gelas yang permukaan airnya datar. Hal ini dikarenakan adanya gaya adhesi sama atau sebanding dengan gaya kohesi. Yang kedua ada air yang permukaannya itu meniskus cembung. Hal ini terjadi karena gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu pada permukaan airnya meniskus cepung. Hal ini karena gaya adhesi pada permukaan zat cair tersebut lebih besar daripada gaya kohesinya. Koefisien penyebaran dapat juga dicari melalui rumus, dan berikut adalah rumusnya. Untuk nilai dari koefisien penyebaran, jika bernilai positif maka akan terjadi penyebaran di permukaan, sedangkan bila koefisien penyebaran bernilai negatif maka akan terjadi gelembung. Untuk memperbesar koefisien penyebaran sendiri maka juga perlu adanya penambahan surfaktan yang berlebih. Untuk subbab yang ketiga yaitu ada kapilaritas. Jadi kapilaritas merupakan gejala naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Karena dalam pipa kapiler gaya adhesi antar partikel air dan kaca lebih besar daripada gaya kohesi antar partikel air, maka air akan naik dalam pipa kapiler tersebut. Sebaliknya, raksa cenderung turun dalam pipa kapiler jika gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesinya. Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa. Pada gambar A, bila jika sudut kontak kurang dari 90 derajat, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler akan naik. Sedangkan pada gambar B, jika sudut kontak lebih dari 90 derajat, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler akan menurun. Untuk subbab yang terakhir yaitu ada soal dan rumus. Untuk rumus yang pertama yaitu mengenai rumus tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan dapat dicari melalui pembagian antara gaya dengan panjang permukaan, atau D sebagai panjang permukaan dapat diturunkan menjadi 2L. Yang kedua itu ada rumus tegangan permukaan secara kapiler, yaitu dengan membagikan antara 2 dikali dengan tegangan permukaan zat cair dan cos theta yang dibagi dengan massa jenis, jari-jari, dan gravitasi bumi. Untuk contoh soal yang saya berikan yaitu sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian kawat kecil PI yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah itu, kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal. Jadi ada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut saat ditarik ke atas. Kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil PI digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PI sama dengan 10 cm dan nilai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tegangan sabun tersebut? Untuk memecahkan soal tersebut, yang pertama kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Untuk diketahui yang pertama yaitu ada massa kawat yaitu 0,2 gram, atau kita jadikan ke dalam bentuk SI yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 kg. Kemudian ada panjang kawat yaitu 10 cm, jadikan ke meter menjadi 0,1 meter. Kemudian massa benda 0,1 gram dijadikan dalam bentuk SI yaitu 1 kali 10 pangkat min 4 kg. Untuk gravitasi buminya yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk D2 yang ditanyakan yaitu berapa tegangan lapisan sabun. Jadi untuk menyelesaikannya, yang pertama kita mencari gaya dengan rumus F sama dengan M kali G, sehingga diketahui gayanya sebesar 2,94 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian kita cari tegangan permukaannya menggunakan rumus Y sama dengan F per D, sehingga kita akan mengetahui
besarnya tegangan permukaan dari lapisan sabun sebesar 1,47 kali 10 pangkat min 2 m per m. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai fenomena permukaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.